Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah alladzi biyadihi malakutu kulli syai' wa huwa ala kulli syai'in wakil. Lahu maqalidus samawati wal ard yabsutur rizqa liman yasha' wa huwa bikulli syai'in alim. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له شهادة تنجي قائلها يوم لقاء الله وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أرسله الله هاديا ومبشرا ونذيرا وداعيا إلى الله بإذنه وسراجا منيرا بلغ الرسالة وأدى الأمانة ونصح الأمة حتى تركهم على المحجة البيضاء ليلها كنهارها لا يزيغ عنها إلا هالك فصلوات الله وسلامه عليه وعلى آله وأصحابه وأتباعه وسائر الملتزمين بسنته إلى يوم يبعثون وبعد فيا عباد الله أوصيكم بالتقوى فإنه من يتق الله جعل الله له مخرجا ويرزقه من حيث لا يحتسب قال الله تعالى يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون وقال المصطفى صلى الله عليه وسلم اتق الله حيثما كنت وأتبع السيئة الحسنة تمحها وخالق الناس بخلق حسن. Kaum muslimin dan muslimat sidang jamaah Jumat yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Syukur alhamdulillah kita panjatkan kehadiratnya atas segala nikmat yang senantiasa diberikan kepada kita. Salah satunya nikmatul hurriyah, nikmat kebebasan, nikmat kemerdekaan. Merdeka dari segala bentuk jajahan sang penjajah untuk taat dan patuh kepada aturan-aturan Allah Subhanahu wa taala. Itulah kemerdekaan. Dan itu adalah nikmat yang terindah yang Allah berikan kepada seseorang manakala hatinya cuma tunduk kepada Allah Subhanahu wa taala dan merdeka daripada aturan-aturan selain daripada aturan yang ditentukan dan diridhoi oleh Allah Subhanahu wa taala. Banyaklah bersyukur atas nikmat Allah Subhanahu wa taala dan ucapkan ini dengan sepenuh hati karena insyaallah kalimat syukur itu akan menjadi pengundang bagi nikmat-nikmat Allah yang lain. Banyaklah bersalawat kepada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, nabi yang diutus oleh Allah Subhanahu wa taala sebagai rahmatan lil alamin, pembebas alam, pencerah alam, bukan cuma umat manusia tetapi semua makhluk Allah Subhanahu wa taala dibebaskan daripada segala bentuk jajahan, bentuk ketakutan dengan kehadiran Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Beliau dianugerahi oleh Allah Subhanahu wa taala hidayah yang luar biasa sehingga dengan hidayatul irsyad yang dimilikinya mampu mengeluarkan manusia dari hidup kejahiliaan menuju hidup keimanan dan ketauhidan, dan dengannya manusia menjadi merdeka, menjadi bahagia, insyaallah selamat di hari kemudian nanti. Mudah-mudahan kita selalu bersalawat kepada beliau karena itu adalah ajang pahala bagi kita, dan mudah-mudahan kita semua mendapatkan syafaatnya di hari kemudian nanti. Jamaah Jumat yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, al-hurriyah wal istiqlal, merdeka dan kemerdekaan adalah bahasa dan pembahasan yang mengisi ruang publik kita hari-hari terakhir ini. Karena memang
bertepatan dengan hari kemerdekaan kita, terutama kita di negeri tercinta Indonesia ini. Akan tetapi yang menjadi pertanyaan bagi kebanyakan kita, bahwa apakah kemerdekaan itu cuma sekedar terbebas daripada jajahan fisik, walaupun terjajah secara fisik atau psikis atau secara kejiwaan, atau justru kemerdekaan itu adalah orang yang merdeka jiwa dan raganya. Ini yang harus kita camkan dengan bagus, agar supaya lantunan-lantunan bahasa tersebut selalu menjadi pemicu bagi kita untuk betul-betul menjadi orang-orang yang merdeka, orang-orang yang hur, orang-orang yang istiqlal, yang telah dibebaskan oleh Allah Subhanahu wa taala dari segala bentuk penghambaan dan penjajahan dari penjajah-penjajah yang ada. Jamaah Jumat yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, terminologi agama, bahasa agama mengatakan bahwa al-hurriyah, kebebasan, kemerdekaan itu hakikatnya adalah tahrirul ibad min ibadatil ibad ila ibadati rabbil ibad. Tahrirul ibad, membebaskan hamba, terutama manusia, min ibadatil ibad, dari menyembah, mengagungkan, membesarkan sesama hamba, sesama makhluk, kepada ibadati rabbil ibad, kepada mengagungkan, membesarkan Rabbul ibad, Tuhannya para hamba atau Tuhannya para makhluk. Itulah arti kemerdekaan yang diagungkan atau digaungkan oleh Nabi kita Muhammad SAW, yang diwahyukan oleh Allah Subhanahu wa taala. Membebaskan manusia daripada mentaati, mengagungkan, membesarkan sesama makhluk, kepada mengagungi, beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala yang merupakan Rabbul atau Tuhan daripada semua makhluk. Itulah misi utama daripada ajaran agama Allah Subhanahu wa taala yang berlandaskan tauhid, yang kemudian dibahasakan dalam Al-Qur'an dengan yukhrijuhum minadh dhulumati ilan nur, mengeluarkan kamu daripada kegelapan penjajahan menuju cahaya, menuju terangnya kemerdekaan tauhid kepada Allah Subhanahu wa taala. Itulah misi agama kita. Dan inilah cita-cita tertinggi daripada semua umat manusia yang ingin selamat dunia dan akhirat. Bagaimana menjadi merdeka untuk berhamba saja, untuk taat saja kepada Allah Subhanahu wa taala, dan tidak diatur, tidak dipengaruhi oleh tagut atau pengatur-pengatur yang lain yang terkadang bertentangan dengan aturan Allah Subhanahu wa taala. Allah Subhanahu wa taala berfirman bahwa Allahu waliyul ladzina amanu yukhrijuhum minadh dhulumati ilan nur walladzina kafaru awliya'uhum at-taghut yukhrijunahum minan nuri ilal dhulumat. Allahu waliyul ladzina amanu, Allah pemimpinnya, Allah pengaturnya, Allah penjaganya orang-orang yang beriman. Dan dengan aturan Allah, penjagaan, pemeliharaan Allah Subhanahu wa taala, yukhrijuhum minadh dhulumati ilan nur, yang diatur, yang dijaga oleh Allah Subhanahu wa taala, akan dikeluarkan daripada kegelapan menuju kepada cahaya. Kegelapan keterjajahan menuju cahaya kemerdekaan. Kegelapan hati menuju cahaya yang hati apa? Hati yang bercahaya dengan terang benderang. Sebaliknya, walladzina kafaru, orang-orang yang tidak beriman, orang-orang yang terjajah, auliya'uhumut taghut, pemimpinnya, pengaturnya, yang membawahinya adalah taghut, adalah kekuatan Tuhan selain Allah Subhanahu wa taala, apapun bentuknya. Dan orang yang seperti ini, misinya taghut itu adalah yukhrijuhum minan nuri ilal dhulumat, berbanding balik dari apa yang diinginkan oleh Allah Subhanahu wa taala, justru mengeluarkan mereka daripada terangnya cahaya tauhid kepada kegelapan tauhid, kegelapan kemusyrikan atau penjajahan orang-orang yang disebut oleh Allah Subhanahu wa taala sebagai taghut. Inilah yang perlu kita selalu gaungkan di hari-hari ini. Apakah betul kita sudah menjadi hamba Allah, atau kita mungkin menjadi
hamba togut atau pengikut daripada togut. Togut itu adalah semua yang dibesarkan selain daripada Allah Subhanahu wa taala. Itulah togut, apapun bentuknya. Apapun bentuknya. Dan manakala ini dikedepankan dibanding daripada Allah Subhanahu wa taala, itu adalah musyrik. Itulah orang-orang yang mensyirikatkan Allah Subhanahu wa taala, yang pasti akan dimasukkan dalam nerakanya Allah Subhanahu wa taala. Orang-orang yang membesarkan togut. Togut banyak bentuknya. Semua makhluk yang ditakuti, yang dikhawatirkan selain daripada Allah Subhanahu wa taala, itu adalah togut. Dan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengingatkan kita dalam satu hadisnya tentang togut ini, tentang bentuk togut ini yang perlu kita hindari, yang perlu kita pahami. Agar Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, ta'isa abdud dunya, ta'isa abdud dunya, sungguh celakalah, sungguh malanglah orang-orang yang menjadi hamba dunia, sehingga dunia itu bisa menjadi togut. Dunia itu bisa menjadi penjajah yang terkadang lebih diutamakan daripada aturan-aturan Allah Subhanahu wa taala. Dan manakala ini yang terjadi, pasti kita akan celaka. Pasti kita akan celaka. Kenapa? Karena kita selalu dalam kungkungan penjajahan dunia, yang mana dunia itu dikatakan oleh Allah Subhanahu wa taala mata'ul ghurur, kehidupan yang penuh dengan tipuan. Tidak ada yang pasti, atau kebanyakan dunia ini tidak yang pasti, tidak ada yang pasti. Yang pasti itu adalah di sisi Allah Subhanahu wa taala. Ad-dunya mata'un qalil. Kehidupan dunia itu adalah kesenangan yang sementara. Cuma sebentar untuk kemudian berakhir. Tidak selamanya. Cuma sekian tahun, sekian puluh tahun, kemudian kita akan berpindah kepada alam yang lain yang tidak ada ukurannya, yang tidak ada waktu dan tidak ada jangkanya yang ditentukan oleh Allah Subhanahu wa taala. Sehingga inilah yang disampaikan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bahwa ta'iba abdud dunya, sungguh celakalah orang-orang yang menjadi hamba dunia. Hamba dunia itu adalah yang fokusnya lebih banyak daripada akhirat, yang pikirannya, yang kemauannya, yang niatnya kebanyakan bagaimana mendapatkan sebanyak mungkin perbendaharaan dunia, apakah itu jabatan, usaha, ataupun harta. Itulah orang-orang yang menjadi hamba, dan terkadang melupakan kewajibannya sebagai hamba Allah Subhanahu wa taala demi untuk mengikuti aturan-aturan dunia yang fana ini. Bapak-bapak sekalian, makanya itu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengingatkan kepada kita tentang bahayanya kehidupan dunia ini. Agar Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, mal faqrul ladzi akhsha alaikum, bukanlah kefakiran, kemiskinan yang saya takutkan kepada kamu. Tania to itu akasiasi itu rakali lodidi umatku. Walakin akhsha alaikum, akan tetapi justru ketakutan kami, kekhawatiran kami terhadap kalian semua, antubasatad dunya, kalau kehidupan dunia ini sudah terbuka luas, semua orang bebas untuk mengakses, mendapatkan yang menjadi mata dunia. Semua orang bisa menjadi penjabat, menjadi orang kaya, menjadi apa, menjadi itu, walaupun basicnya tidak ada. Walaupun akhlaknya untuk menjadi orang kaya, akhlaknya untuk menjadi penjabat tidak ada, semuanya bebas untuk. Tidak ada screening, tidak ada filter untuk menjadi jaminan bahwa kamu bisa menjadi kaya kalau begini sifatmu, begini karaktermu dan lain sebagainya. Ini yang dikhawatirkan oleh Rasul sallallahu alaihi wasallam. Akhsha alaikum an tubsatakum dunya. Kalau dunia ini sudah terbesar dan semua orang berlomba-lomba dan bisa semua untuk mendapatkan itu, yang berhak atau yang pantas dan tidak pantas, semuanya bisa untuk mendapatkan. Yang pantas untuk menjadi pejabat bisa, dan yang tidak pantas juga bisa. Yang pantas untuk menjadi orang yang kaya bisa, dan yang tidak pantas juga bisa. Kenapa? Karena itulah yang ditetapkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Antum beserta. Kemudian kata Rasulullah SAW, fatatanafasuha kama tanafasuha. Karena akses dunia ini sudah terbuka lebar, fatatanafasuha, maka kamu semua berlomba. Semua orang berlomba-lomba untuk mendapatkan yang sebanyak-banyaknya daripada harta dunia, jabatannya, hartanya, usahanya dan lain sebagainya. Itu yang diperlombakan. Fatuhliku kama haw. Maka dengan demikian kamu menjadi binasa sebagaimana umat-umat yang terdahulu menjadi binasa.
Ini kekhawatiran Rasul sallallahu alaihi wasallam. Perlombaan untuk mendapatkan kehidupan dunia yang sebanyak-banyaknya tanpa mengindahkan aturan. Tanpa mengindahkan aturan yang baku tentang hal-hal yang perlu kita dapatkan dalam kehidupan dunia ini. Dan ini yang terjadi Bapak dan sekalian. Untuk menjadi pejabat tidak ada aturan yang baku. Semuanya bisa dilanggar. Yang penting saya harus menjadi pejabat. Dan ini kita sudah saksikan di beberapa tempat hal ini yang terjadi. Begitupun akses dunia yang lain. Semuanya bisa diakses oleh yang lain. Sehingga terkadang orang yang paling jelek, yang paling buruk akhlaknya justru orang yang menjadi paling berharta, paling kaya. Dan justru kekayaannya itu akan lebih memperburuk daripada akhlaknya dan lain sebagainya. Makanya Rasulullah SAW juga mengingatkan dalam hadisnya bahwa min alamatis sa'ah, dari salah satu tanda-tanda kehancuran, tanda-tanda kiamat yang kecil yang disampaikan oleh Rasul SAW, antakuna as'adan nasi Luka ibn Luka. Kalau suatu zaman, suatu waktu yang menjadi orang yang paling tersohor karena jabatannya dan karena hartanya, karena usahanya, itu yang paling tersohor. Siapa dia? Luka ibn Luka. Ulama mengatakan Luka ibn Luka itu artinya adalah orang yang tercelah dari keturunan orang-orang yang tercelah. Itu kata Rasul sallallahu alaihi wasallam. Sudah ratusan tahun disampaikan bahwa kalau ini yang terjadi, fantaddu sa'ah, maka tunggulah kehancuran. Karena orang yang mendapatkan suatu kedudukan, ketersohoran dan tidak memiliki basis moral yang bagus, pasti akan hancur apa yang dilakukannya. Dan mudah-mudahan ini tidak terjadi di negara kita. Dan ini yang harus kita perjuangkan, gaungkan, bahwa kemerdekaan itu adalah kemerdekaan jiwa dan kemerdekaan fisik, bukan sekedar kemerdekaan fisik. Apalah artinya kemerdekaan fisik kalau jiwa kita terjajah? Apalah artinya harta jabatan kita tinggi kalau kita memiliki moral yang sangat rendah dan tidak memiliki ibadah yang bagus kepada Allah Subhanahu wa taala. Bapak-Bapak sekalian, hal ini dipertegas dengan kita agar supaya kita betul-betul mengetahui selaku orang yang beriman pandangan yang benar kita terhadap dunia. Bagaimana sih kehidupan dunia itu di mata kita selaku orang yang beriman? Rasulullah sallallahu alaihi wasallam juga memberikan jawaban yang pasti kepada kita bahwa kun fid dunya ka'annaka gharibun aw 'abirus sabil. Wahai orang yang beriman, hiduplah di dunia ini bagaikan orang asing atau boleh-boleh, au abirus sabilin, atau orang yang melintas, tawelok min jokka, tawelok min lalu. Kemana? Ke tempat akhiratnya. Orang asing karena sebenarnya dia adalah orang akhirat, mau ke akhirat, cuma singgah sebentar di dunia. Itulah pandangan kita. Sehingga orang-orang yang berpikir seperti itu mengambil sesuai dengan kebutuhannya, berusaha sesuai dengan kebutuhannya, dan berusaha sesuai dengan aturan-aturan yang ditentukan oleh Allah Subhanahu wa taala. Itulah orang asing. Orang asing itu tidak boleh sembarangan kerja. Kamu harus kerja sesuai dengan aturan yang ada. Begitulah juga kita yang beriman. Karena kita orang asing, ambillah secukupnya sesuai dengan kebutuhanmu dan kerjalah, usahakanlah kebutuhanmu itu sesuai dengan aturan yang ada, yang telah ditetapkan oleh Allah Subhanahu wa taala, atau aturan yang telah disepakati bersama yang sesuai dengan aturan Allah Subhanahu wa taala. Au ahbiris sabilin, atau bagikan orang yang sekedar melintas lewat saja kemudian untuk sampai di akhirat nanti. Itulah pandangan kita Bapak dan sekalian. Kenapa? Karena persepsi kita bahwa tujuan kita terhadap akhirat itu luar biasa pengaruhnya. Luar biasa pengaruhnya. Orang yang pikirannya bahwa saya mau ke negeri akhirat, itu luar biasa pengaruhnya dalam jiwanya, kata Rasul sallallahu alaihi wasallam. Demikian pun orang yang jiwanya cuma dunia saja yang dipikirkan, itu juga ancamannya luar biasa dari Rasul sallallahu alaihi wasallam. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Man kana hammuhul akhirah." Barang siapa di antara kalian hammuhul akhirah, niatnya, tujuannya, fokusnya adalah keselamatan akhirat, itu diberikan 3 jaminan oleh Rasul sallallahu alaihi wasallam. Yang pertama,
jama'allahu lahu syamlah. Kekuatannya, potensinya itu akan disatukan. Potensinya akan menjadi kuat. Kekuatannya itu akan bersatu sehingga dia bisa memberikan kontribusi yang positif dalam kehidupannya. Kontribusi yang positif dalam kehidupannya secara pribadi, keluarga, bahkan untuk masyarakat. Itu kalau niat kita kepada akhirat. Dan inilah yang diperangkan oleh Rasul sallallahu alaihi wasallam bersama dengan sahabat-sahabatnya. Karena niatnya untuk kehidupan akhirat, mampu memberikan kontribusi yang luar biasa dalam kehidupan pribadinya, keluarganya, bahkan masyarakat. Yukhrijuhum minadh-dhulumati ilan nur, memerdekakan manusia yang tadinya dari orang-orang yang jahiliyah, serba salah satu dengan yang lain, serba menekan antara satu dengan lain, kepada kehidupan yang penuh dengan aturan. Itulah Rasul sallallahu alaihi wasallam. Kekuatannya, potensinya sangat luar biasa yang diberikan oleh Allah Subhanahu. Demikian pun pemimpin-pemimpin setelah Rasul sallallahu alaihi wasallam. Ini yang pertama, jama'allahu syamlah. Kekuatan kita, potensi kita akan dimaksimalkan oleh Allah Subhanahu wa taala sehingga berkontribusi dengan positif dalam kehidupan dunia ini dan insya Allah di akhirat nanti. Kemudian yang kedua, ja'ala dinahu fi qalbihi. Orang-orang yang pikirannya terhadap keselamatan akhirat, fokusnya terhadap keselamatan akhirat, itu kekayaannya ditaruh atau disimpan oleh Allah Subhanahu wa taala dalam kalbunya, dalam hatinya. Yang selalu kaya adalah hatinya. Selalu merasa cukup, bahkan lebih daripada nikmat yang Allah berikan kepadanya. Walaupun terkadang terasa fisik tidak ada, tetapi dia merasa saya kaya. Kenapa? Allah waliuna. Allah yang menjadi sandaran. Alaihi tawakkaltu. Kepada Allah aku meminta, kepada Allah aku bersandar, kepada Allah aku bertawakal. Dan apa yang berat untuk Allah Subhanahu wa taala sehingga selalu percaya diri. Hatinya selalu merasa cukup, selalu gembira, selalu mampu untuk memberikan kontribusi yang terbaik dalam kehidupannya. Sehingga Bapak dan sekalian, banyak di antara kita secara fisik tidak memungkinkan untuk berbuat sesuatu, tetapi justru kontribusinya sangat luar biasa. Tahukah kita, banyak kiai-kiai kita, kiai-kiai pesantren, ustaz-ustaz pesantren, dalam kehidupan sehari-harinya tidak ada apa-apanya, bahkan menjadi kontraktor, kontrak sana sini, tetapi mampu memberikan pengasuhan pendidikan kepada ribuan, bahkan ratusan, bahkan ribuan daripada santrinya. Kekuatan apa ini? Kekuatan kalbu. Ada kekayaan dalam hatinya yang dimiliki, yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kenapa? Karena ingin mendapatkan keselamatan akhirat. Kemudian yang ketiga, kata Rasul sallallahu alaihi wasallam, wa atahu minad dunya wa hiya raghibah. Orang-orang yang fokusnya terhadap akhirat itu terkadang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala harta dunia, perbendaharaan dunia, dan dia tidak pernah duga. Dia tidak pernah duga. Dan terlalu banyak orang-orang yang seperti ini. Siapa kata, siapa yang bilang pejabat-pejabat yang tenar semuanya adalah orang-orang yang jauh daripada Allah Subhanahu wa taala? Justru pejabat-pejabat yang tenar terkadang atau bahkan di republik ini adalah orang-orang yang takut hatinya kepada Allah Subhanahu wa taala. Kenapa? Wahya raghib. Fokus kepada akhirat, Allah akan memberikan sesuatu yang memang menjadi hakmu dan lain sebagainya. Kemudian sebaliknya, kata Rasul sallallahu alaihi wasallam, wa man kana hammuhu dunya, dan barang siapa orang yang fokusnya terhadap keberhasilan dunia, kesuksesan dunia, bagaimana menjadi pejabat yang tenar, bagaimana menjadi pengusaha, orang yang kaya, yang disorot dan lain sebagainya, ancamannya, kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, farraqallahu syamla, kekuatannya itu akan dicerai-beraikan. Tidak ada kekuatannya, tinggi jabatannya, tetapi tidak bisa memberikan kemaslahatan kepada orang yang banyak. Banyak uangnya, tetapi tidak bisa memberikan biaya kepada orang-orang yang membutuhkan. Itu kata Rasul sallallahu alaihi wasallam. Dan terlalu banyak orang-orang yang kita saksikan di hari ini. Uangnya banyak, tetapi tidak bisa memberikan manfaat bahkan terhadap dirinya. Dirinya sekalipun. Mobilnya 2-3, motornya 2-3, yang dipakai ke masjid cuma sepeda, cuma jalan kaki dan lain-lain. Di mana mobilnya? Saya simpan di bagasi dan lain-lain. Kenapa tidak dipakai? Sayang, subhanallah. Itulah farraqallahu syamlah. Terlalu dikungkung, terlalu dijajah oleh kehidupan dunia sehingga itulah yang menjadi tuannya, tidak boleh diganggu dan lain sebagainya, dibanding daripada kebesaran Allah Subhanahu wa taala. Waliyadu billah. Kemudian yang kedua, ancaman Rasul sallallahu alaihi wasallam yang fokusnya terhadap dunia, ja'ala faqrahu nusba'ainih. Kefakirannya, kemiskinannya itu selalu tergambar di hadapan matanya.
hei habisku, hei miskinku, hei dimutasiku, dan lain sebagainya. Itu yang selalu terngiang dalam pikirannya, sehingga tidak pernah berbuat sesuai dengan nuraninya. Kenapa? Karena jangan-jangan kita miskin, jangan-jangan kita dimutasi. Kalau yang seperti ini, kalau seperti dan lain sebagainya. Dan inilah orang-orang yang terjadi yang luar biasa di sisi Allah Subhanahu wa taala. Kemudian yang ketiga, walam ya'tihi minad dunya illa ma qaddara lahu, dan tidak tonji itu dapat kecuali yang ditakdirkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kamu sogok kiri kanan untuk menjadi pejabat, kalau bukan takdirmu tidak akan pernah menjadi untuk pejabat dan lain sebagainya. Kamu banting tulang untuk menjadi pengusaha, untuk menjadi orang kaya, kalau memang bukan takdir kamu tidak akan. Dan itulah takdir Allah Subhanahu wa taala. Makanya itu Bapak dan sekalian, camkan ini pesan Rasul sallallahu alaihi wasallam. Jadikanlah fokus kita terhadap akhirat, karena insya Allah kita akan diberikan keistimewaan oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan jadikan dunia ini sebagai sampingan untuk membackup perjalanan kita kepada akhirat. Wabtaghi fima ataka Allahu daral akhirah. Itu kata Allah. Wabtaghi fima ataka Allahu daral akhirah. Jadikanlah kesuksesan dunia ini untuk membackup kesuksesan akhirat. Jadikanlah semua apa yang kamu dapatkan harta dunia ini untuk mensukseskan akhirat kamu. Kesuksesan akhirat kamu itu jauh lebih penting daripada keselamatan dunia. Dan yakinlah kalau kamu sudah tercatat oleh Allah Subhanahu wa taala sebagai orang yang akan disukseskan di dunia ini, kamu akan diberikan ketenangan hati, insyirahus sadr, dimudahkan umurnya, dan mungkin dimudahkan untuk berkomunikasi dengan banyak pihak, sehingga insya Allah apa yang menjadi umnia kita itu akan ditakdirkan atau ditaufiki oleh Allah Subhanahu wa taala. Terakhir, banyaklah berdoa sebagaimana doa yang diajarkan oleh Rasul sallallahu alaihi wasallam. Rabbana la taj'alid dunya aktsara hammina wala mablagha ilmina. Itu doa yang diajarkan oleh Rasul. Rabbana la taj'alid dunya, ya Allah, janganlah engkau menjadikan kehidupan dunia ini aktsaru hammina, tujuan utama kami, yang mengisi otak kami itu saja, aktsar wala mablagha ilmina, dan janganlah menjadikan tujuan untuk kehidupan ini sebagai puncak daripada pengetahuan kami. Kami belajar, kami berlatih untuk mensukseskan kami, usaha kami, jabatan kami, dan lain. Jangan itu. Akan tetapi latihlah kami, bimbinglah kami untuk menjadi bagil akhirah, pencari kesuksesan akhirat nanti. Karena insya Allah orang yang dijamin kesuksesan akhiratnya itu akan dipelihara oleh Allah Subhanahu wa taala dalam kehidupan dunianya, terutama di akhir daripada hayatnya yang menjadi penentu daripada keselamatan kita di dunia ini. Insya Allah orang yang selalu menuntut hari akhirat itu akan diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala husnul khatimah, kehidupan akhir, kehidupan yang baik yang menjadi penentu kesuksesan perjalanan berikutnya. Aqulu qouli hadza wa astaghfirullah li wa lakum fastaghfiru innahu huwal ghafurur rahim. Alhamdulillah alladzi hadana li hadza wa ma kunna linahtadiya laula an hadana Allah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Ibadallah ittaqullah fa innahu may yattaqillaha faqad faz. Wa'lamu anna Allah wa malaikatahu yusholluna 'alan nabi. Ya ayyuhalladzina amanu sallu 'alaihi wa sallimu taslima. Allahumma salli wa sallim wa barik ala Muhammad wa ala alihi wa ashabihi wa atba'ihi wa sa'iril multazimina bi sunnatihi ila yaumil ba'tsun. Rabbana ighfir lana wa li ikhwanina alladhina sadaquna bil iman wa la taj'al fi qulubina ghillan lil ladzina amanu. Rabbana innaka ra'ufur rahim. Rabbana ighfir lana wa lil mu'minina wal mu'minat al-ahya'i minhum wal amwat innaka sami'un qaribun mujibud da'awat ya qadiyal hajat. Rabbana aslih lana dinana alladhi huwa ismatu amrina wa aslih lana dunyana allati fiha ma'ashuna wa aslih lana akhiratana allati fiha ma'aduna waj'alil hayata ziyadatan lana fi kulli khair waj'alil mauta rahatan lana min kulli syarr. Allahumma arinal haqqa haqqan warzuqna ittiba'ah wa arinal batila batilan warzuqna ijtinabah. Rabbana afriq alaina sabran
وثبت أقدامنا وانصرنا على القوم الكافرين ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار سبحان ربك رب العزة أما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين.